Tepat 1 tahun yang lalu ada seorang pemimpin gereja mengatakan bahwa saya akan terkena kutuk kusta karena saya merintis gereja baru. Saya sangat syok, bahkan beberapa pendeta lain yang mendengarnya juga kaget. Nah, kadang juga ada jemaat-jemaat yang merasa tidak nyaman atau tidak bertumbuh di sebuah gereja, lalu mereka mau keluar takut karena didoktrin akan terkena kutuk atau tidak diberkati. Mungkin saat ini juga ada dari antara Anda yang ingin bertobat dari dunia kegelapan, tapi takut dikutuk saat Anda masuk ke Kristen. Nah, saat ini kita akan belajar sama-sama apakah bisa orang Kristen itu kena kutuk. Dapatkah seorang Kristen dikutuk? Alkitab memberitahu kita bahwa seperti burung pipit mengirap atau burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ini berarti kutukan yang dibuat untuk orang yang tidak bersalah tidak akan berpengaruh. Orang yang menyatakan kutukan terhadap orang yang tidak bersalah itu seperti halnya mencoba mendikte seekor burung pipit di mana harus mendarat. Anak-anak Tuhan itu telah dibenarkan oleh Tuhan, dan oleh karena itu tidak layak dihukum. Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya untuk dikutuk. Tidak ada seorang pun yang punya kuasa untuk mengutuk orang yang telah diputuskan Tuhan untuk diberkati. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat mengucapkan kalimat penghakiman. Nah, mantra kutukan dalam Alkitab digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 10-11, mereka yang mengucapkan mantra adalah mereka yang melakukan tindakan yang menjijikkan bagi Tuhan. Contohnya seperti pengorbanan anak, ilmu sihir, ramalan, atau penujum. Kitab Mika mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan sihir dan mereka yang mengatakan mantra kutuk. Kitab Wahyu 18 menggambarkan mantra kutuk itu sebagai bagian dari penipuan yang akan digunakan oleh Antikristus dan kota besar Babel. Meskipun penipuan akhir zaman akan begitu banyak sehingga bahkan orang-orang pilihan akan tertipu jika Tuhan tidak melindungi mereka. Tapi Tuhan berjanji akan benar-benar menghancurkan setan, Antikristus, dan semua yang mengikuti mereka yang mengutuk orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Nah, adalah sebuah bisnis yang berbahaya saat Bileam mencoba mengutuk umat Tuhan Israel, tetapi ternyata tidak bisa, malah dia kena akibatnya. Kitab Amsal memperingatkan bahwa siapapun yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Jika seseorang mengulingkan batu, itu akan berguling kembali kepadanya. Daud berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan melawan musuhnya yang telah mengutuknya. Dia berkata, "Ia yang cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia yang tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya." Orang Kristen telah dilahirkan kembali sebagai pribadi baru dalam Yesus Kristus, dan kita selalu berada dalam penyertaan Roh Kudus yang hidup bersama di dalam kita. Dan di bawah perlindungannya kita tinggal, maka kita tidak perlu khawatir tentang siapapun yang melemparkan mantra, kutuk, pagan apapun pada kita. Foto, sihir-sihir, dan kutukan tidak akan memiliki kekuatan atas kita karena mereka berasal dari setan, dan setan tidak sebanding dengan Tuhan yang kita tahu itu yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Tuhan telah memenangkan kemenangan, dan di dalam Kristus kita adalah pemenang. Semua orang yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia ini adalah kemenangan yang telah mengalahkan dunia. Bahkan iman kita yang diberikan Tuhan adalah perisai kita yang bisa memadamkan semua panah api si jahat. Kita bebas menyembah Tuhan tanpa rasa takut. Tuhan adalah cahaya dan keselamatan kita. Siapa yang harus kutakuti? Tuhan adalah benteng hidupku. Apa yang harus kutakuti? Mari saat ini bisa mendukung channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe.